Kekuatan hebat timnas Prancis sebagai kandidat kuat juara berhasil diredam oleh Belanda. Meski tampil dominan, skuad Le Bleu malah gagal total mengalahkan pasukan Orange. Didier Deschamps disebut harus bertanggung jawab dengan performa Prancis yang angin-anginan. Sang pelatih disorot tajam karena bikin keputusan-keputusan yang aneh. Mulai dari kesalahan memanggil pemain hingga gagal menyusun formasi terbaik skuad Le Bleu. Bagaimanakah blunder fatal dari Didier Deschamps di timnas Prancis? Mengabaikan banyak pemain gacor. Timnas Prancis datang dengan kekuatan penuh di perhelatan Piala Euro 2024. Didier Deschamps tetap mempertahankan sebagian besar komposisi skuad Piala Dunia 2022. Namun keputusan ini sempat dianggap aneh oleh banyak pihak. Alasannya karena Deschamps masih tetap mengandalkan pemain veteran yang dianggap sudah habis. Olivier Giroud dipaksa menjadi pelapis Kylian Mbappé di sektor ujung tombak. Padahal performa mantan penyerang Chelsea ini sudah menurun bersama AC Milan. Walaupun masih mencetak 15 gol, Giroud dianggap sudah tak mampu bermain selama 90 menit. Terbukti Stefano Pioli kerap memainkan sang bomber di babak kedua saja. Meski bikin semua orang heran, Deschamps masih yakin dengan tuah ketajaman Giroud. Saya tidak berencana mengurangi waktu bermainnya. Giroud nggak akan saya panggil kalau permainannya tidak cukup bagus. Saya memanggilnya karena performa matangnya di klub. Keputusan Deschamps juga disorot tajam karena kembali memanggil N'Golo Kante. Padahal gelandang murah senyum ini gagal membawa Al Ittihad juara di Liga Arab Saudi. Kante juga sudah lama absen membela skuad Le Bleu sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 2022. Setelah itu, ex-pemain Leicester City ini dianggap nggak layak masuk ke starting line-up. Pasalnya, Prancis sudah memiliki Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga. Namun Deschamps ogah mendengarkan hujatan banyak orang karena masih yakin dengan Kante. Ia telah bugar sepenuhnya. Dengan pengalaman yang dimiliki Kante, saya yakin timnas Prancis akan semakin kuat, kata Deschamps. Didier Deschamps melakukan kesalahan lain dengan gak memanggil pemain yang sedang dalam performa apik. Sebut saja Michael Olise yang saat ini membela Crystal Palace. Pemain kelahiran London ini berhasil melesakkan 10 gol dan 6 assist dari 19 pertandingan. Hebatnya catatan gemilang ini diraih saat Olise gak menjalani musim terbaiknya. Sang pemain sempat absen 18 pertandingan karena cedera hamstring. Namun winger 22 tahun ini berhasil bangkit dengan gacor di pekan-pekan terakhir Premier League. Ralf Rangnick bahkan sempat menyindir Deschamps karena mengabaikan kualitas Olise. Saya nggak senang karena Deschamps mengabaikan Olise. Saya menyukai permainannya. Olise itu cepat, jago gocek, dan diberkati teknik yang luar biasa. Dan juga mau kembali berduel saat kehilangan bola. Seandainya saja dia punya darah Austria, puji Rangnick. Kekecewaan yang sama disampaikan oleh Olivier Glasner selaku pelatih Crystal Palace. Olise punya argumen yang kuat untuk bisa masuk ke dalam skuad Euro. Tapi saya enggan memberikan saran terlalu berlebihan kepada Deschamps, kata Glasner. Selain Glasner, Jean-Claire Todibo yang tampil apik di OGC Nice juga tidak dipanggil. Padahal sang pemain merupakan salah satu bek terbaik di Ligue 1 musim ini. Deschamps juga mengabaikan Jean-Philippe Mateta yang gacor di Crystal Palace. Pemain 26 tahun ini masuk ke dalam jajaran top scorer Liga Inggris dengan mengkoleksi 16 gol. Ex-pelatih Juventus justru lebih memilih Olivier Giroud dan Randal Kolo Muani yang mengalami penurunan performa. Seenaknya memindah posisi pemain. Didier Deschamps kembali mengambil keputusan aneh dengan memindah posisi pemain. Sebut saja Jules Koundé yang dipaksa bermain sebagai bek sayap kanan. Padahal pemain 25 tahun ini tampil lebih impresif di posisi bek tengah. Koundé juga mengaku nggak nyaman saat dipaksa bermain sebagai bek sayap kanan di Barcelona. Semua orang tahu posisi yang paling saya suka. Saya bermain sebagai bek sayap kanan hanya karena mementingkan tim, tegas Koundé. Padahal Deschamps bisa memanggil Malo Gusto yang mulai bersinar di Chelsea. Sayangnya pemain 21 tahun ini malah nggak dibawa oleh sang pelatih ke Euro 2024. Kemudian ada William Saliba yang dipaksa Deschamps bermain sebagai bek tengah kiri.
Posisi baru ini bikin Saliba kurang nyaman karena bukan pemain kidal. Sang pemain langsung kesulitan menampilkan performa terbaiknya saat melawan Austria. Saliba nggak sanggup memenangkan satupun duel udara di laga tersebut. Dirinya bahkan hanya mencatat 1 tackle sukses sepanjang 90 menit pertandingan. Padahal Saliba selalu tampil gacor di lini belakang Arsenal musim lalu. Gara-gara tampil hancur-hancuran, Saliba langsung dihujat netizen. Mereka menertawakan performa buruk Saliba yang sempat disebut sebagai bek terbaik di Liga Inggris. Memasang semua penyerang rasa winger. Gara-gara keputusan aneh, Didier Deschamps dipaksa memutar otak saat menyusun skema. Salah satunya dengan mengisi lini serang dengan striker rasa winger. Deschamps memakai skema ini karena timnas Prancis harus bermain tanpa striker murni. Pasalnya skuad Le Bleu hanya punya Olivier Giroud sebagai ujung tombak alami. Alhasil Deschamps menumpuk penyerang bertipe winger lincah di lini serang. Saat melawan Austria, sang pelatih memasang trisula Kylian Mbappe, Marcus Thuram, dan Ousmane Dembele. Anehnya Deschamps justru memasang Mbappe sebagai penyerang tengah. Sementara Thuram dipaksa bermain lebih melebar untuk menusuk dari sayap kiri. Sayangnya skema ini malah gagal bikin Le Bleu berpesta gol ke gawang Austria. Buktinya Mbappe mati kutu saat bermain sebagai penyerang tengah karena dikunci pertahanan Austria. Pemain Real Madrid ini hanya punya 1 shoot on target dan kehilangan bola 10 kali. Skuad Le Bleu akhirnya hanya menang tipis 0-1 karena gol bunuh diri dari Maximilian Bobar. Deschamps pun langsung kecewa dengan lini penyerangan Prancis yang mendadak tumpul. Sialnya lagi, Prancis harus kehilangan Mbappe karena cedera patah hidung. Kehilangan Kylian Mbappe sangat berdampak kepada penyerangan timnas Prancis. Pemain 25 tahun itu hanya di bangku cadangan saat melawan Belanda. Didier Deschamps gak ingin mengambil resiko menurunkan Mbappe. Sang pelatih mengubah skema dengan memainkan Marcus Thuram dan Antoine Griezmann di lini depan. Sayangnya skema baru ini malah bikin lini serang Prancis semakin tumpul. Keduanya gagal menyerangkan gol ke gawang Bart Verbruggen hingga laga berakhir imbang 0-0. Padahal Prancis mendominasi laga dengan 63% penguasaan bola. Selain itu, 15 tembakan dari skuad Le Bleu juga gagal meruntuhkan performa kokoh Virgil van Dijk. Pemain keturunan Maluku ini tampil apik dengan mencatatkan 100% tackle sukses. Deschamps langsung marah besar dengan sektor penyerangan timnya. Alumnus Olympique Marseille ini bahkan menyalahkan Griezmann yang tidak tampil seperti yang diharapkan. Saya kecewa dengan kurangnya gol. Griezmann gak memiliki kecepatan dalam aspek teknis. Saya kurang terbiasa melihat dia bermain seperti ini, ujar sang pelatih. Deschamps memang dalam posisi yang serba salah setelah kehilangan Mbappe, sebab dirinya hanya memiliki Randal Kolo Muani dan Olivier Giroud sebagai opsi pelapis. Seperti yang diketahui, Kolo Muani mengalami penurunan performa sejak hengkang ke PSG. Pemain 25 tahun ini hanya menyelesaikan 6 gol dari 25 pertandingan di Ligue 1. Dengan blunder fatal yang sangat merugikan, apakah Didier Deschamps bakal membuat Prancis gagal total di Euro 2024?